Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai Majalengka kembali terbakar, 20 hektar lahan hangus. 2 orang pemuda mencabuli seorang anak laki-laki di bawah umur di Kujang Sari, Kota Bandung. Musim kemarau datang, warga Ciamis mubiak ikan di Sungai Citanduy. Sebuah angkutan umum berpenumpang 9 orang terjun ke jurang sedalam 50 meter di Jalan Sodong, Garut. Beruntung semua penumpang selamat meski kondisi mobil ringsek. Petugas dan warga bergotong royong mengevakuasi korban kecelakaan yang masuk ke jurang sedalam 50 meter di Jalan Sodong, Gunung Gelap, Garut pada Rabu malam. Mobil berpenumpang 10 orang itu baru ditarik dari jurang pada Kamis pagi. Dalamnya jurang mengharuskan proses evakuasi mobil menggunakan alat berat. Jalan pun ditutup selama proses evakuasi sehingga menimbulkan kemacetan. Warga menduga angkutan umum ini hilang kendali hingga bisa masuk ke jurang. Mulu semuanya. Ini Pak, korban dibawa kemana ini Pak? Bakal rumah sakit semuanya. Ini Pak penyebab kecelakaan ini apa Pak? Penyebabnya Pak? Penyebabnya nggak tahu proses kecelakaannya tuh. Cuman dia hilang kendali. Mungkin 10 korban yang jadi penumpang dan sopir dibawa ke puskesmas terdekat. Rata-rata mengalami luka ringan dan bisa jalani rawat jalan setelah diobati. Mereka merupakan korban laka tunggal di Jalan Sodong, jalur Pamengpeuk, yang dimana mereka itu dievakuasi oleh polisi dan warga ke puskesmas Cikajang. Untuk korban-korbannya hanya mengalami luka ringan, lalu dilakukan tindakan medis oleh perawat di sini. Kemudian tidak berselang lama, sekitar jam 12 malam, korban sudah stabil dan dijemput oleh keluarganya masing-masing. Kecelakaan tunggal angkutan umum ini tengah didalami unit Laka Lantas Polsek Cikajang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Pemerintah Kota Depok menertibkan kabel utilitas yang menjuntai tak beraturan di wilayah Sukmajaya. Selama ini pemerintah lamban mengawasi dan menertibkan pelanggaran pemasangan kabel utilitas sehingga kondisi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Depok. Masalah semrawutnya bentangan kabel utilitas yang sebagian besar adalah kabel jaringan layanan internet, televisi berbayar, dan telepon sudah menjadi masalah kronis di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok Selasa lalu melakukan pemotongan kabel utilitas yang menjuntai dan dianggap tidak memiliki izin dan membahayakan warga di Jalan Tole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya. Pemkot Depok menilai, di satu sisi, instansi pemerintah terkait selama ini tidak melakukan pengawasan pemasangan dan pemeliharaan kabel utilitas udara. Dan di sisi lain, ada juga kesalahan pihak operator jaringan kabel utilitas yang mengabaikan peraturan daerah Kota Depok. Ini kan sudah lama Pak, dari kondisi yang semrawut seperti ini sudah lama. Nanti kok baru sekarang ditangani. Iya, jadi memang dari dulu-dulunya ini peraturan dari peraturan daerah ini tidak direalisasi oleh mereka ya, pihak mereka, sebab ketika direkomendasi itu harus ada persyaratan-persyaratan yang mereka harus lakukan ya, diantaranya tentang masalah data kabel provider yang mereka miliki di aset mana, di jalan apa gitu. Nah itu harus diserahkan ke pemberi rekomendasi, dalam hal ini PUPR. Saat ini, keberadaan kabel utilitas yang semrawut bisa ditemui hampir di seluruh ruas jalan di Kota Depok. Tak jarang kabel semrawut ini membahayakan warga pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor. Nahyudi melaporkan dari Depok. Surutnya Sungai Citanduy malah membawa berkah bagi warga Ciamis karena ikan jadi mudah ditangkap. Tradisi yang berjalan selama 6 tahun itu sampai diikuti warga dari berbagai daerah.
Sungai Citanduy jadi sumber berkah bagi warga desa Cijulang, Kecamatan Cihauberi, Ciamis saat musim kemarau tiba. Warga beramai-ramai ke sungai untuk mencari ikan atau dikenal dengan tradisi ngubiak. Surutnya air sungai saat musim kemarau membuat warga mudah mencari ikan meski dalamnya sungai masih sekitar 6 meter. Bahkan dengan tangan kosong, warga bisa mengumpulkan ikan hingga 4 kg ikan dalam sehari. Ikan yang ditangkap dimanfaatkan untuk konsumsi hingga dijual kembali. Iya, paling setiap musim kemarau. Kalau musim hujan kan airnya besar. Ya? Ini dalamnya berapa, Kang? Dalamnya di sini kita 6 meteran. 6 meteran? 6 meteran. Kuat berapa lama nih masuk, Kang? Udah lama, paling berapa detik lah. Oh gitu? Kalau udah ke bawah, paling lama 1 menit paling lama. Paling lama gitu? Paling lama. Nggak pakai alat? Nggak pakai alat. Tangan kosong aja. Sehari bisa dapat berapa kilo? Ya kalau pakai tangan kosong paling-paling 3 kilo 4 kiloan lah. Ikan apa aja, Pak Kang? Ya paling nilem, ikan baung, ini lalawak. Selain dengan tangan kosong, warga juga ada yang menangkap ikan dengan memakai jala atau jaring. Ada berbagai ikan yang ada di sungai ini, mulai dari ikan bebeong, balar, sidat, dan banca yang merupakan khas ikan sungai Citanduy. Tak hanya warga lokal, adapun warga sekitar daerah Ciamis seperti Tasikmalaya ikut mengubiak di tempat ini. Iya, ini tradisi tiap musim kemarau, tapi ada juga yang akan saya angkat ke permukaan itu. Dulu itu di sini itu ada istilah ngubiak, Pak. Mupuh. Mupuh itu dia bikin alat untuk nangkap ikan, ditaruh di dasar sungai di Citanduy gitu. Jadi ikan pada masuk ke sana dan itu beramai-ramai. Dari mana aja ini, Pak, yang mobil? Ini yang Seromania ini ada yang dari desa Cijulang, ada desa Sukasetia, ada juga yang dari Ciawi, Pak, Tasik, Kabupaten Tasik. Tradisi ini sudah jalan sekitar lebih dari 6 tahun lamanya dan hanya bisa dilakukan saat musim kemarau sebab saat musim hujan arus sungai cukup deras dan berbahaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Fitri Meriana dan rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.